beribadah, kita berbakti di rumah Tuhan, membawa hidup kita kembali menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengagungkan Allah kita. Amin. Tidak ada kepentingan yang lain. Satu tujuan kita datang di rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, memberi yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu saya undang semua kita bangkit berdiri hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau semakin hari memulihkan hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami dengan segala kekurangan kami. Kami datang kembali kepada Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau disegarkan, kami mau diperbaharui, kami mau dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang besar yang Tuhan janjikan kepada kami. Kami mau menjadi umat Tuhan yang bukan biasa-biasa, untuk kami menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi berkat di tengah-tengah angkatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Hadirlah di tempat ini, jamah pribadi kami, supaya ketika kami pulang tidak sama ketika kami kembali, di mana kami menjadi pribadi yang berbeda, karena Kristus Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Semua umat Tuhan yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk sore-sore yang meriah. Haleluya. Tuhan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia mau kita berkemenangan di dalam Tuhan. Tanggalkan segala kesedihan, beban hidupmu, datang kepada Tuhan. Dia berikan ketenangan, kedamaian, jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Mari semua kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua
dengan saya boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu. Yesus jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan. Amin. Haleluya. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Engkau jalan kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita bersuka-cita. Ada Yesus jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus jalan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yang mau katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya katakan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi semuanya. Di dalam namanya ada keselamatan Haleluya, puji Tuhan. Semua kita berdiri, amin. Sukacita, amin. Sukacita Tuhan harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Tuhan Yesus amat baik, amin. Tuhan Yesus sungguh amat baik, amin. Haleluya. Haleluya. Kita sukacita Tuhan. Tuhan yang baik, sungguh amat baik buat kami. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh
Yesus. Haleluya. Mari kembali pribadi kita kepada Tuhan. Kita datang bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Karena banyak cara Tuhan pasti menolong hidup kita. Asalkan kita tetap percaya, tetap di dalam jalan firman Tuhan, tetap ada di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata bagi hidup kami. Banyak cara Tuhan menolong hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu. Haleluya. Kekuatanku
Mesias, Isa Al-Masih. Engkau Allah yang menjadi manusia. Engkau turun ke dunia, Engkau menebus kami dan membaptis kami dengan Roh Kudus, Roh Allah yang suci, Roh Allah yang mulia, Roh kebenaran. Urapilah kami, datanglah, diam dan tinggallah di dalam kami. Baptislah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk menerima firman Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang berkemenangan sampai selama-lama. Celingkan mata yang buta, bukakan telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam hikmat kebenaran, pewahyuan yang dari Tuhan mengubah hidup kami, akal budi kami, watak karakter pikiran kami dibaharui, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus melahirkan kami kembali sebagai ciptaan yang baru. Haleluya. Biarlah firman Allah ini jatuh di tanah hati kami yang baik, yang lembut, di tanah yang subur. Demikianlah firman Allah ini hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah, memberkati kami sampai 100 kali lipat, bahkan sampai kepada masa yang kekal. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, sudah selama 1 bulan ini saya tetap menceritakan, menyampaikan firman kebenaran tentang Roh Kudus. Nah, saya pikir ini minggu terakhir finally tentang Roh Kudus yang benar-benar kita harus sangat-sangat mengalaminya. Karena Roh itu menghidupkan. Amin. Roh itu tidak menghukum. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Itu hukum Roh Kudus itu. Dan bulu yang sudah terkulai-kulai tidak dipatahkannya. Itu roh, itu sifat roh, menghidupkan, mengkharij, membangunkan, membangkitkan. Itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Amin. Nah, saudara, saya harap kita benar-benar memahami, karena ini memang benar janji Allah yang sangat luar biasa di tengah-tengah dunia global yang saat ini mengalami gejolak. Apapun bisa terjadi menimpa setiap kehidupan manusia di tengah-tengah bangsa ini. Saudara melihat, kalau saudara ikutin berita, Lebanon dibombardir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk mengalami dunia saat menghadapi dunia saat ini, saudara. Ya, kalau saudara pernah dengar namanya Rockefeller, itu karena nama obat atau nama penelitian. Dialah orang terkaya pertama sekali di dunia. Dia punya perusahaan oli, perusahaan minyak. Di usianya yang ke-30 berapa itu? Saya lupa, Benaya ingat kemarin. 38 tahun dia sudah menjadi orang paling kaya di dunia. Ya, saya 38 tahun aja baru married itu. Nah, dia 38 udah paling kaya di dunia. Cepat banget. Tahun 18 berapa? Di usia 53 tahun dia sakit. Ya, dia sakit keras. Di dalam sakitnya itulah dia ditegur Tuhan. Tidak ada uangnya yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Masih 53, saya sekarang 54. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang ada asam urat, kadang-kadang nggak ada. Saya suka-suka dia lah. Datang pun saya nggak takut. Jadi satu hari, apalah arti hartaku ini, katanya. Padahal nggak ada yang mengancam ini.
apalah arti kekayaanku ini. Kemudian di situ dia membantu anak-anak panti asuhan. Dalam keadaan sakit itu terbuka sendiri hatinya. Dia mulai membantu orang-orang sakit yang sama dengan dia di rumah sakit. Nah, saudara, ketika dia menginvestasikan kekayaannya itu, orang-orang kurang mampu, yatim piatu, orang sakit didanainya, otomatis tanpa disadarinya dia pun sembuh. Akhirnya saudara tahu dia mencapai umur 98 tahun. 100 tahun kurang 2 bulan. 2 tahun. Dari 53 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dibikinlah namanya perusahaannya itu penelitian obat, penelitian penisilin, penelitian semua untuk menolong obat di seluruh dunia. Kalau sudah pernah dengar nama Rockefeller, yang sampai sekarang masih ada obat-obat paten dengan merek itu. Ya, saudara, ada lagi seorang hamba Tuhan di Tasikmalaya. Dari umur 30 tahun dia sudah kena liver cirrhosis. Sudah berobat ke Jakarta, ke Singapura. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gerejanya udah 2 kali dibakar, 2 kali dibangun. Nah sekarang umurnya 86 tahun masih hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita harus menikmati berkat Tuhan. Amin. Hari ini saya mau, ya di tengah kehidupan sekarang ini ada satu power. Saudara siapkan saja hati saudara. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi fokuskan pada roh. Ada kata roh di setiap ayat itu. Pertama Kejadian pasal 1. Nah, awal mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, saya rasa semua kita hafal ayat ini. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, sebelum tercipta, sebelum semua keadaan bumi lengkap, terisi dengan segala macam, ada roh Allah. Bumi belum berbentuk, Allah sudah ada, roh Allah sudah ada. Bumi masih kosong, roh Allah sudah ada. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah sudah ada. Cuma sayangnya sini kata roh Allah disebut melayang-layang kayak layangan. Tidak. Roh Allah itu seperti seekor induk ayam yang sedang mengarami telur. Nah, gambarannya itu begitu. Saudara bikin gambaran, bayangin, semua bisa bayangin seperti seekor induk ayam sedang mengarami telur. Demikianlah roh Allah menyelimuti, mengerami bumi ini. Amin. Sebelum ada apapun. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita masuk ke dalam Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, ini perkataan Yohanes Pembaptis. Ya, saudara, nanti kita perlu sedikit menganalisa Yohanes Pembaptis ini. Mari kita baca Matius 3 ayat 11. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan. Tentang siapa Yohanes Pembaptis ini bicara? Tentang Yesus. Nah, saudara, ini Yohanes jarang dibahas orang. Ya, dia yang cerita, saya Yohanes hanya membaptis kamu dengan air. Itu hanya sebagai tanda pertobatan. Tapi Yesus yang lebih besar dari saya, Yesus yang membuka tali kasurnya pun saya tidak pantas. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh yang kita baca di Kejadian pasal 1 tadi. Amin. Itu ada di dalam Yesus. Dan roh yang membungkus bumi dengan segala ciptaannya itu, itulah yang akan diberikan Yesus kepada kita. Kisah Rasul pasal 1. Boleh dicatat ya kalau yang mau catat. Nah, anak-anak mahasiswa belajar catat. Kalian kalau mau dengar ayat ini, nanti saya punya motivasi yang luar biasa buat kalian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. 2-3, ayo semua ya kita baca 2-3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jarang orang yang tahu, yang kenal Yesus itu benar-benar tahu siapa Yesus itu Yohanes. Yohaneslah satu-satunya manusia yang dilahirkan dari rahim manusia yang tahu siapa Yesus. Sehingga semua orang sibuk minta disembuhkan. Semua orang sibuk minta matanya dicelikan. Semua orang berbondong-bondong mencari mujizat dari Yesus. Yohanes Pembaptislah yang tahu hal terbesar, hal terpenting yang dibutuhkan orang percaya sebenarnya bukan mujizat lumpuh berjalan. Itu tidak ada tantangannya bagi Tuhan. Nah, lihat dulu kita siapa Yohanes ini ya. Matius pasal 11. Nah, kalau kita nggak kenal track record orangnya, ini kurikulum vitae-nya, ini riwayatnya singkatnya si Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, saya baca mulai dari ayat 2. Kalian perhatikan ya. Ini CV-nya Yohanes di mata Yesus. Kita tahu secara umum Yohanes itu hanya nabi yang makannya belalang dan minumnya apa? Madu. Pakaiannya apa? Bulu, enggak modis, enggak keren, ya kan? It's okay. Nah, saudara, tetapi apa kata Yesus tentang manusia yang satu ini, namanya Yohanes Pembaptis? Saya baca. Mulai ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang siapa? Yohanes. Yesus cerita tentang Yohanes. Tidak banyak Allah cerita tentang manusia. Di perjanjian lama Tuhan pernah cerita tentang Ayub. Di perjanjian baru Tuhan Yesus pernah cerita tentang Yohanes. Dan satu saat nanti Tuhan mau cerita tentang Gabriel. Tuhan mau cerita tentang Petri. Tuhan mau cerita itu. Amin. Ya. Mau nggak kalian Tuhan ceritakan kita? Ya. Ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus
itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Siapa maksudnya nabi itu? Yohanes. Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yohanes itu nabi, lebih daripada nabi. Jadi gini, secara teologi ya saudara baca mulai dari kejadian Adam sampai akhirnya kitab Wahyu, nabi yang terbesar itu Yohanes Pembaptis. Amin. Nah, jangan salah lagi sebagai orang Kristen, jangan. Nggak ada nabi yang lebih besar. Jadi kalau ditanya siapa yang nabi terbesar dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis ya, pakai pembaptis ya, jangan pakai selitonga, itu kurang besar. Nah itu dia. Ya, nah, saudara, jadi bukan Nabi M. Enggak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi ini nabi terbesar, lebih daripada sekedar nabi, karena dia tahu siapa Yesus. Ya. Ayat 10 silakan baca. Jemaat 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari, ini pujian Yesus, dari semua manusia yang dilahirkan dari rahim manusia, tidak ada yang sebesar Yohanes. Nah, Yohanes ini ngerti rahasia kerajaan surga. Sehingga kepalanya mau dipenggal, kepalanya mau dipancung. Yesus hendak membesuk dia di penjara, mau dikasih madu, mau dikasih belalang, mau dikasih pakaian apa? Karena apa? Yohanes Pembaptis diutus untuk membuka jalan bagi Yesus. Dia perintis itu. Amin. Nah, kalau selalu anak-anak dengar di YouTube, kami bukan pewaris, kami. Nah, itu dia Yohanes Pembaptis. Itu mental kita. Amin. Nah, jangan tanya Pak berapa warisanku Pak. Ya, nanti bapak-bapak bilang enggak ada warisan. Semua warisanku sudah kukas sama GPIA Bengkina. Alhamdulillah. Amin. Nah, itu dia. Baru. Ya, nomor rekening gereja ada sama Bu Baru. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis berkata, orang yang mengerti siapa Yesus dia tidak cari, padahal itu kepalanya dipotong sama Herodes. Tidak ada dia minta mujizat. Ini orang yang benar-benar diakui Tuhan Yesus, tapi kepalanya berakhir di talam. Itu tidak penting bagi dia. Nah, Yohanes ini lah yang mengatakan, saya membaptis dengan air, tapi Yesus membuka tali kasurnya, aku tidak layak sebenarnya. Dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Kan itu dikatakan Yohanes tentang Yesus. Nah, Yesus harus membaptis saudara dengan Roh Kudus yang sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini masih kosong, masih gelap gulita. Ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak hanya sekedar harus menyembuhkan orang buta, lumpuh, tuli, kusta. Itu hal yang paling remeh. Tapi dia mau membaptis kita dengan Roh Kudus yang sedang membungkus semua alam ini. Sini saya kasih tahu sedikit bocorannya. Mungkin kalau di agama lain terlalu rumit untuk mengatakan bagaimana akhir zaman
bagaimana bagaimana bumi akan berlalu. Nggak rumit. Kalau hidup dunia ini mau berakhir dan hancur babak belur atau dibilang agama seberang kiamat, saudara tahu cukup ayam itu meninggalkan telurnya. Ayam yang sedang mengerang dia tinggalkan telurnya, itu telurnya jadi telur busuk, nggak jadi apa-apa. Kalau mau menghancurkan dunia, Allah cukup tinggalkan saja, lepas. Maka matahari keluar dari orbitnya, maka bintang keluar dari orbitnya, maka bumi keluar dari orbitnya, tabrakanlah itu semua. Terus saudara mau tinggal di mana? Saudara pikir Tuhan itu ngamuk-ngamuk, tendang sana, tendang sini, copot sana, tanggalkan ini. Enggak, Allah pergi saja. Jadi kalau matahari itu masih bersinar di orbitnya, itu karena bumi ini masih dinaungi roh Allah itu. Amin. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena di bumi ini Roh Kudus masih bungkus. Makanya itu artinya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, oke. Nah, kekristenan yang percaya Yesus harus dibaptis Yesus dengan Roh Kudus. Amin. Harus. Kalau enggak, ya enggak ada gunanya. Nah, lihat. Jadi saudara, dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 17. Nah, pelan-pelan ya kita baca. Ayat 16 dan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, ini kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan setahun 2 tahun. Selama-lamanya. Ayat 17, 2, 3. Terus semuanya, sebab tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam. Nah, ini kan janji. Yesus bilang, aku akan berikan roh penolong, aku akan berikan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima. Jelas itu saudara. Dunia nggak dapat terima Dia, karena dunia ini punya roh sendiri yang disebut roh dunia. Sebab dunia tidak melihat Dia. Sebab artinya gini, sebab dunia tidak melihat Yesus dan tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin. Gimana caranya orang Kristen mengenal Roh Kudus? Roh setan aku tahu Tuhan. Pak Pendeta, roh kuntilanak aku tahu, Ibu Ganjang tahu. Buktinya aku lewat beringin dulu. Bebe Gombel aku tahu, Suster Gesot aku tahu. Kenapa? Kalau aku lewat di depan taman makam pahlawan Bangkina merinding. Nah, itu banyak setan. Kalau roh setan saudara tahu. Roh Tuhan dia nggak kenal. Jangan-jangan saudara orang dunia mas. Di gereja sekarang roh apa yang saudara rasa? Roh hantu Pak Pendeta. Jadi ya ini kan untuk men-challenge kita saja. Nah saudara, kita mengenal roh Tuhan itu dari firman. Roh itu kayak angin, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, tapi bisa dirasa. Amin. Apa rasanya? Ya sukacita. Apa rasanya? Damai sejahtera. Amin. Jangan datang ke sini dengan sakit hati, dendam dan segala macam. Amin.
Ya, itu tidak membuat saudara memiliki Roh Kudus. Roh dunia tidak, Roh Allah tidak begitu. Nah, kita mengenal Roh Allah itu dari firman, dari suara, dari perkataan. Dari situlah kita mengenalnya. Makanya orang Kristen harus baca Alkitab. Nah, saudara, roh ini perlu, saudara. Kita masuk ke Kisah Rasul. Nah, inilah janji. Ya. Nah, ini janji. Kisah Rasul 2 ayat 16. Kalau Tuhan memulai dunia ini dengan roh, sebelum dunia ini ada, roh sudah ada. Nah, ketika Allah akan mengakhiri dunia ini, itu juga dia akan memberikan roh. Nggak adil kalau nggak begitu. Ayat 16 saya baca. Kisah Rasul 2 ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17, silakan jemaat Tuhan, 2, 3. Juga ke atas, nah ini nanti yang mau saya bahas ya. Juga ke atas hamba-hambaku atau budak-budak atau dulos-dulos atau pekerja-pekerja. Hamba-hambaku laki-laki dan hamba-hambaku perempuan akan kucurahkan Roh Kudus, Rohku pada hari itu. Dan ini yang penting, dan mereka akan apa? Nah, sudah tahu apa itu nubuat? Ini lebih mahal dari emas. Roh Kudus akan memenuhi semua. Saudara bayangkan, dulu langit, bumi, gelap gulita, kosong melompong, terus dibungkus sama Roh Kudus, jadilah sekarang ini. Telur ayam diirami sama induk ayam, yang tadinya dijadikan telur mata sapi, telur rebus, terus dijadikan apa lagi? Telur separuh masak. Habis makan selesai. Ketika dirami oleh seekor induk ayam, telur itu jadi makhluk hidup. Amin. Itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang membungkus sehingga yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang roh itu akan diberikannya kepada semua manusia di hari-hari terakhir. Baik hamba-hamba, baiklah bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik tua maupun muda, seluruh mendapat hak. Cuma masalahnya saudara dapat gak Roh Kudus? Supaya mereka bernubuat. Nah, orang Kristen kehilangan nubuat ini. Nubuat adalah karunia yang diberikan Roh Kudus untuk memperkatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang baik di depan. Nah, makanya begini. Saudara punya anak kecil ya. Siapa yang anaknya paling kecil? Sebut nama anaknya. Terus saudara bilang, misalnya Sparga, kamu Bapak katakan lewat firman Allah, kamu akan berhasil dan beruntung. Ngomong dari sekarang. Itu nubuat. Amin. Nah, itu nubuat. Terus kenapa kita tidak berani bilang dari sekarang? Iya kan? Nah, jangan nanti sudah tamat SMA baru bingung cari kerja. Kenapa nanti baru udah dapat ini, dapat itu, terus bingung? Tidak sesuai dengan jodohnya dengan kita. Kenapa tidak katakan dari sekarang? Ya,
Saya doakan ini anak saya, guru saya, anak-anak saya. Tuhan, dia dapat jodoh yang anak Tuhan, yang takut akan Tuhan. Amin. Saya katakan, sejak kapan? Sejak dulu, sejak saya gendong. Itu nubuat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang mau Tuhan kasih. Di dalam nubuat itu ada kuasa. Kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi orang, kita menerima Roh Kudus, kita dikasih hak, kita dikasih otoritas untuk memperkatakan firman Allah. Amin. Nah, saya bagi 3. Kemarin sudah saya ajarkan juga di Ciliandra. Juga anak-anak kalian ingat. Ya, gini. Di dunia ini ada 3 O. Pertama, otot. Orang yang bekerja dengan otot. Gajinya berapa? Pendidikannya berapa? Kita tahu. Maaf, saya bukan mengkastakan ya, tapi nanti saya akan kasih tahu kebenarannya. Ini secara dunia ya, secara sekuler saja. Orang yang bekerja dengan otak, dia punya ijazah, punya keahlian. Bekerja lebih baik, gaji juga lebih baik daripada yang bekerja dengan otot. Otot semua punya kan? Otak semua punya ya. Iya. Makanya otak itu perlu disekolahi. Jadi jangan dianggurin. Nah, tetapi kita hanya sampai di batas itu. Nah, ketika Allah memberikan kita Roh Kudus, Allah memberikan kita otoritas. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Di atas otot, di atas otoritas, di atas otak ada otoritas. Otoritas itu kalau dalam dunia sekuler orang yang bekerja sebagai pemimpin. Pernah saudara lihat seorang perwira yang disembuhkan Tuhan Yesus? Apa kata perwira sama Tuhan Yesus? Tuhan, hambaku sakit di rumah, sedang sakit parah. Maukah engkau menyembuhkannya? Oh, kalau begitu aku akan ke rumahmu. Terus si perwira bilang, jangan, aku ini bawahan. Dan di bawahku masih ada lagi bawahan. Kalau aku bilang sama bawahanku pergi, dia akan pergi. Kalau aku bilang sama bawahanku datang, maka dia akan datang. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan Nah, orang ini mengerti tentang apa? Otot, otak, atau otoritas. Dia bicara tentang otot, maka Yesus bilang, hai, besar iman. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, itu kita mengenal otoritas. Nggak peduli saudara tamat SD, nggak peduli saudara punya bangku kuliah. Nah, akhirnya hamba perwira itu sembuh karena dia tahu otoritas. Aku bawahan. Di atas, di bawahku masih ada bawahan. Kusuruh dia pergi, dia pergi. Kusuruh dia datang, dia datang. Katakan saja sepatah kata, karena itu otoritas. Maka hambaku itu akan sembuh. Ada kuasa di dalam firman Allah ini. Amin. Nah, jadi menghadapi dunia zaman ini, makanya Allah, apapun jabatan saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara sebagai otoritas supaya kita mempunyai kemenangan. Amin. Mau nggak punya Roh Kudus? Antusias nggak? Lu nggak jawab. Mau nggak? Haleluya. Nah, ini anak-anak kok nggak ini ya? Nah, oke. Sekarang kita belajar. Buka dalam Kejadian. Ada sebuah kisah, yaitu kisahnya si Yusuf. Yusuf, saya kisahkan. Yusuf ini anak Yakub. Anak Yakub yang ke-11. Saudara-saudaranya membuang dia ke dalam sumur dengan maksud ingin membunuh dia, tapi tidak jadi. Akhirnya mereka keluarkan Yusuf dari sumur, dijuallah dia sama kafilah orang Ismail, dan dibawalah sama orang Ismail dia ke Mesir, sehingga di Mesir
Yusuf ini dijual jadi apa? Budak. Tadi Tuhan bilang apa? Aku akan mencurahkan rohku kepada siapa? Budak dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Jangan langsung gini. Tuhan nggak pilih kasih. Budak dapat nggak? Dapat. Nah, bekerjalah Yusuf di rumah Potifar sebagai budak. Memang ini dengan otot. Makanya saya bilang tadi jangan kecil hati. Ya, aku tidak dapat kesempatan sekolah Pak Pendeta. Nah, ini jawabanmu kawan. Ayat 2. Dari ayat 1. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kejadian 39 ayat 1. Silakan 2, 3. Ayo baca. Kejadian 39 ayat 1, 2, 3. Nah, dia dijual sebagai budak ya, hamba, jongos, kasta terendah, sudra. Ya, ada 5 kasta di Hindu, ini kelas bawah. Nah, saya bacakan selanjutnya ya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya sebagai budak. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini budak hebat. Siapa yang melihat Yusuf disertai Tuhan? Teman segereja, bapak mamanya, sahabatnya, atau bosnya? Nah, apakah dosenmu melihat engkau disertai Tuhan di kampus? Anak-anak mahasiswa Kristen ini, Bu, nggak usah dibuka, Bu, biar aja, Bu. Nah, saudara, ya, apakah atasan saudara melihat saudara dipenuhi disertai Tuhan dalam pekerjaan? Apakah kita orang Kristen jadi sambungan? Nah, ini dulu yang penting. Karena yang melihat Yusuf itu disertai Tuhan bukan yang seiman dengan dia, bukan yang seagama dengan dia, bukan yang satu kebaktian, bukan yang satu gereja. Beda iman, beda keluarga, beda latar belakang. Nah, tanya diri kita. Halo, anak mahasiswa, temanmu lihat engkau disertai Tuhan? Siapa Yusuf? Budak. Majikannya angkat topi, dia hormat sama budaknya karena budaknya disertai Tuhan. Dan apa cerita Tuhan? Apa cerita majikan? Apa cerita komandannya? Apa cerita atasannya? Apa cerita dosen tentang mahasiswanya? Apa cerita guru tentang muridnya? Nah, apa cerita Potifar tentang si Yusuf? Ayat 2. Ayat 3. Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kondisinya bagus. Ini budak ya. Kerja memang dengan otot. Tapi kalau engkau disertai Tuhan, engkau berkuasa. Amin. Jadi tidak usah Tuhan, nasib aku tidak beruntung Pak Pendeta. Aku tidak disekolahkan orang tuaku. Dalam nama Yesus, kalau engkau disertai Tuhan, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Tangkap. Jadi tidak usah sesali, aku hanya tamat SD. Jangan sesali aku tidak punya ijazah. Saya bukan melarang kita, oh kalau gitu tidak usahlah. Udahlah kita tamat SD aja ya. Malas sekolah, capek otak ini main HP. Nah gitu juga kali.
Pendeta kan bilang, nggak perlu tinggi-tinggi semua. Jangan pula itu jadi senjata kalian ya. Nah, ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberinya apa? Nyambung nggak? Kepada Yusuf diberinya apa? Kuasa atas rumahnya, kuasa atas segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, terus dijual Yusuf. Tidak. Ada berapa banyak orang dipercaya jadi pengkhianat? Ada berapa banyak orang dipercaya jadi penipu? Tapi Yusuf miskin-miskin. Walaupun dia hanya seorang budak yang menggunakan otot, tetapi nggak ada budak sehebat Yusuf, sehingga semua kekayaan, semua rekening diserahkan, semua harta dikuasai, dipegang Yusuf. Atur semuanya kecuali istrinya aja. Karena bertambah hartanya. Jangan baru disuruh memanen, dapat 3 ton, laporan sama majikan 2 ton. Nggak berhasil, saudara. Berapa panen kita, Pak? Ya, kurang hari ini, bulan ini, Pak. Cuma 2 ton setengahnya. Setengah ton kusembunyikan di pelepah-pelepah. Tapi itu tidak ada di sini. Amin. Ini semuanya Yusuf yang disertai Tuhan diancak-ancak sawit itu. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Amin. Nah itu Yusuf. Nah makanya kalau ketemu pemanen kayak Yusuf, tambah kaya majikannya. Tambah kaya majikannya, takutnya tambah pelit kan gitu. Nah kalau Potifar ini baik, dia semua kelola sama Yusuf. Enggak, kau aja yang kelola Yusuf. Nanti berapa uang sakuku kau aja yang ngasih. Potifar, kau butuh berapa ke kantor hari ini? Dia juru bayar. Anaknya, Pak, aku mau makan, aku mau belanja, aku mau minum kopi Starbucks. Oh minta sama Yusuf, Yusuf kasih berapa jajanmu, Dek? Nah, dia yang ngatur semua. Itu harta majikan bertambah, bukan berkurang. Bukan majikan makan tulang, budak makan daging. Itu kalau yang disertai Tuhan, ini hamba hebat. Amin. Tapi orang baik selalu kena pencobaan. Sampai istri Potifar pun tertarik. Tertariklah. Siapa yang gak tertarik orang baik ini? Jadi budak aja kaya. Sehingga ketika dia melihat Yusuf, wah ini emas ini barang bagus, kalah suaminya. Walaupun suaminya kepala rumah tangganya presiden, kepala rumah tangga istana itu Potifar itu. Jatuh cinta lah dia sama Yusuf. Tapi puji Tuhan Yusuf tidak tergoda. Amin, bapak-bapak. Setia sampai akhir. Amin. Amin, anak-anak. Iya. Dipeluk sama istri Potifar. Oh dia tidak mau. Dia rota-rota. Jangan ragu-ragu. Iyalah Pak, sekali digoda kuat aku, 2 kali digoda masih kuat, 3 kali tidak tolak. Tapi di sini kuat semua, amin. Sama godaan itu ya, bapak-bapaknya kondak ya, udah ragu sama kekuatannya. Habis kalau diganti minum kopi Pak, manis, sedap. Nggak usah pakai gula, di depan kamu aja aku minum. Udah manis. Wah itu bapak-bapak gombal itu. Jadi saudara, kalau kau bikin kopi harum, kalau istriku bikin kopi bau amis. Masuk Pak Eko katanya. Iya. Kalau
Kalau bapak-bapak mau kopi, saya punya kopi enak. Ya, tinggal kita pakai gula aren aja. Jadi bapak-bapak jangan makan yang putih-putih lagi. Nasi putih, gula putih, ya. Yang putih-putih pun lewat udah. Jangan milih lagi. Nggak bagus untuk masa depan. Saya diajarin itu, yang putih-putih udah jangan dilihat lagi, jangan dirasakan. Makanya saya cari yang hitam-hitam kopi. Jadi udah, jangan dilanjutkan. Jadi saudara, itulah orang disertai Tuhan. Majikannya tahu. Coba tanya sebelahnya. Gabriel tanya, siapa sebelahmu itu? Kau tahu aku disertai Tuhan nggak? Ah, itu tanya. Malah diketawain. Disertai Mobile Legend, disertai PUBG, disertai Free Fire. Nanti Pak Riki besok ke kantor, tanya sama komandannya, Pak, Bapak tahu aku disertai Tuhan nggak? Ah, tunggu ya. Apa itu? Tuhanmu siapa? Nah, bisa saudara. Jadi orang harus tahu kalau kita disertai Tuhan. Amin. Nah, kemudian kan Yusuf ini difitnah masuk penjara, ya dikibus lah gitu. Aduh, udahlah baik, masuk lagi ke penjara. Saudara pikir budak itu sudah hidup paling rendah? Ada lagi yang paling rendah, narapidana. Nah, narapidana. Kalau mau tahu itu saya, ya di penjara ada sekarang SH seumur hidup. Nah, pemecah rekor kita orang Kristen dari 8 orang, dari 6 orang, 4 Kristen SH. Nah, saya lagi, yang satu boleh kebaktian, yang satu lagi, yang lain nggak boleh karena menakutkan. Jadi saya sedang sama kalapas yang baru ini kayaknya ada harapan. Karena yang ibadah, yang perempuan udah boleh ibadah, selama ini nggak boleh hampir 2 tahun. Nah, satu mereka sama Pak Oksen, mungkin dia tahu itu. Nah, itu paling ditakuti di sana. Ya, nah pernah dia kebaktian dia pakai sarung. Dia duduk paling depan. Nah, ketika dia duduk paling depan, saya kan nggak tahu, saya kan khotbah kan gini, ajak ngobrol apa segala macam. Habis saya kebaktian dibilang, Pak itu orang bahaya. Semuanya itu dia nggak kebaktian lagi. Nah, saya lagi mengusulkan supaya dia kebaktian lagi. Karena Tuhan pasti bisa merubah dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, ketika Yusuf masuk jadi narapidana ada masalah. Jadi jangan saudara pikir, aduh Tuhan kiamat hidup, hancur masa depan kalau kita disertai Tuhan. Nah, ini makanya pentingnya kita menerima Roh Kudus. Amin. Suatu hari bermimpilah Raja Firaun, dan dia punya mimpi. Dia tanya semua orang, ahli-ahli yang ada di sekelilingnya, menteri-menterinya. Dia bilang, aku punya mimpi. Aku punya mimpi 7 ekor lembu kurus, 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus keluar dari sungai Nil. Dia memakan 7 ekor lembu gemuk. 3 kali berturut-turut setiap hari mimpi itu datang. Dan aku melihat 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk yang bernas. Sampai 3 kali, apa arti mimpi ini? Dia gelisah. Dia tanya semua ahli-ahli yang di sekitarnya, tak satu pun bisa mengartikan mimpi Yusuf. Kemudian juru minuman yang pernah dipenjara satu kamar dengan Yusuf. Nah, itu gunanya juga ya. Nah, di penjara satu kamar dengan Yusuf, Yusuf pernah mengartikan mimpinya benar. Terus dia kasih tahu Firaun, Pak Raja, waktu aku di penjara, aku jumpa seorang Israel, namanya Yusuf. Aku mimpi diartikannya dan mimpinya dan yang diartikannya itu benar. Apa kata Raja? Panggil dia sekarang. Keluarkan dia dari tutupan. Keluarkan dia dari sel. Yusuf pun dikeluarkan. Dikeluarkanlah orang yang penuh Roh Kudus itu.
Dikeluarkanlah orang yang penuh roh Allah dari penjara. Itu tempat terendah, sudah mentok, nggak ada lagi yang lebih rendah dari situ. Dari situ tangan Tuhan masuk. Ini kalau kita bicara roh, ada otoritasnya. Amin. Makanya seluruh alam ini dibungkus Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang membungkus alam dunia ini, ciptaan ini ada di dalam saudara, saudara tidak perlu khawatir. Engkau mempunyai otoritas. Jadilah di bumi seperti di sorga. Amin. Baca Kejadian pasal 41. Nah, sebentar saya akan, sebenarnya ada 2 contoh tapi satunya aja lah, waktu nggak cukup. Setelah diartikannya mimpi Raja Firaun itu. Nah, saudara, kita baca ya. Ayat 37. Kejadian pasal 41 ayat 37. Yusuf di Mesir sebagai penguasa, tadi sebagai budak, sebagai narapidana, naik sebagai penguasa. Karena Roh Kudus memang memberi kuasa. Amin. Nah, usul itu dipandang baik oleh Firaun. Maksudnya usul yang diberikan oleh Yusuf. Nanti boleh baca di rumah Kejadian 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38. 2, 3. Nah, jangan sudah pikir kita tidak dibutuhkan dunia. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti Yusuf yang penuh dengan roh? Dari mana Yusuf didapat? Bukan dari bangku kuliah ya. Dari mana mereka dapat orang sehebat Yusuf? Bukan dari universitas. Dari mana orang mendapatkan Yusuf? Bukan dari kursi manajer. Justru orang mendapatkan Yusuf dari dalam lubang penjara. Nah, ketika mereka menemukan Yusuf, apa kata Firaun? Berkatalah Firaun. Apa kata Firaun? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Apa kesaksian Yusuf? Apa kesaksian Firaun tentang Yusuf? Penuh dengan roh. Siapa bilang penuh Roh Kudus malu-maluin? Saudara, jadi orang Kristen jangan pernah malu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Saudara, saya lebih baik mendoakan anak saya penuh Roh Kudus daripada pintar. Saudara, pintar itu sudah menjadi canonic grace. Canonic grace. Enggak kita minta semua orang pintar. Orang cacat juga pintar. Saudara, saya setiap pagi maraton, saya ketemu orang cacat yang maraton lebih cepat dari saya. Maraton dengan kaki kecil, dengan kaki bengkok, dengan tangan bengkok, bisa lebih kencang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi doakan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Firaun tahu Yusuf dipenuhi Roh Kudus. Bukan karena Yusuf tiba-tiba di depan Firaun berpraktek seperti orang Kristen karismatik. Haleluya, gemetar-gemetar, tumbang muntah enggak. Dia tahu karakter. Dia tahu dalam hidup kita ada buah roh. Amin. Roh Kudus itu juga keluar dari buah pikiran kita. Jangan pikiran yang merugikan aja keluar. Jangan keluar pikiran yang ngakalin aja, yang membodoh-bodoh ya. Dia tahu isi otaknya Yusuf itu dari Roh Kudus. Dia tahu yang keluar dari isi hatinya Yusuf itu dari Roh Kudus. Ayo ayat 39. 2, 3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, pengetahuan, keahlian, ujian sarjana kita, ya, nilai-nilai di raport, nilai-nilai tidak akan lebih tinggi dari satu nilai dari Roh Kudus, apa? Akal budi dan bijaksana. Ini nggak ada di bangku kuliah. Kalau
silakan pintar, punya otak nggak apa-apa. Tapi berakal budi, bijaksana, itu buah yang lebih tinggi. Saya lupa namanya, ada di kesaksian yang punya sekolah PAUD-nya Betani GBI, salah satu. Nah itu hanya tamat SMA. Saya lupa namanya Jawa, orang Jawa itu bapaknya. Ya, waktu dia merantau ke Jakarta, ya, orang semua mendaftar pakai S1, S2, S1, S2 di tahun 90-an. Nah dia sendiri yang mendaftar pakai ijazah SMA, karena dia hanya tamat itu. Tapi seorang anak Tuhan, saudara, dari semua pelamar ijazah yang S1 itu, dialah satu-satunya orang ketika si pemilik perusahaan, si owner perusahaan ini pensiun, dialah yang kepada dia, saya lupa namanya. Dia yang punya Betani Kids, ya, dia kepada dia diserahkan si yang punya perusahaan. Semua orang yang melamar lewat ijazah S1, S2 jadi anak buah dia. Karena ketika si empunya pensiun, dia serahkan perusahaan ini kepada anak Tuhan ini. Hebat, Pak. Itu orang yang punya integritas. Karena mereka melihat ada roh Allah di dalamnya. Amin. Gitu. Sama dengan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi makanya jangan saudara bilang penuh Roh Kudus itu kampungan. Dunia saat ini butuh orang-orang penuh Roh Kudus. Ada kuasa di dalam dirinya. Ayat terakhir, ayat 40. Mari sama-sama kita baca. Kejadian 41 ayat 40. Ini perkataan Firaun. 2-3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepadamu, kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripada. Siapa Yusuf? Enggak punya ijazah. Tapi lihat, Roh Kudus memberi kuasa. Kepadamu kuberikan kuasa atas seluruh istanaku, kepadamu kuberikan kuasa atas seluruh rakyatku, kepadamu kuberikan kuasa atas seluruh wilayah kerajaan. Hanya tahta ini kelebihan. Hebat. Itu makanya Tuhan memberikan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Karena sekalipun engkau punya ijazah, kita perlu Roh Kudus. Ada kuasa yang tertinggi di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Mau Roh Kudus, saudara minta dalam hati, datang kepada Tuhan, karena ini jadi Tuhan pada hari-hari terakhir. Aku akan memberikan Roh Kudus. Tiada pernah ku ragukan, walau 1000 rebah di esanya. Kita nyanyikan pujian ini sambil saudara dalam hatimu minta Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah angkat suaramu. Meski langit tanpa surah, Roh Kudus memberi kuasa. Gak usah takut, hadapi lewati gelombang. Tak pernah kau tinggalkan Tuhan. Diriku
Minta Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus memberikan kuasa. Haleluya. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Jalankan semua doa. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Penuhi. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan. Walau seribu lebar di sisimu, kau tetap Allahku. Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebar di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus yang laki-laki bernyanyi, yang perempuan berdoa. Minta Roh Kudus dalam hidupmu. Tiada pernah yang perempuan berdoa dari hatimu yang paling dalam, katakan Roh Kudus penuhi aku. Aku perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Aku perlu otoritas dari Tuhan. Hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surga, awan gelap pun menghadap. Hadapi
Aminkan. Masih ada jalannya Tuhan. Jangan putus asa. Masih ada jalan terbuka. Amin. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran dunia bagi Tuhan. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Tidak ada jalan yang tertutup. Sekalipun Yusuf di dalam penjara sebagai narapidana, terbuka jalan. Doa firman Tuhan ini saya serahkan kepada Ibu Gaya. Silakan ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa saat ini Bapa. Kami percaya Roh-Mu berkuasa di tempat ini Bapa. Roh Kudus-Mu penuhi setiap hati kami. Engkau ambil alih segala kebodohan kami Bapa. Engkau ambil alih segala kekhawatiran kami, ketakutan kami akan masa depan kami Tuhan Yesus. Dan buat anak-anak kami, teruna-teruna kami Tuhan Yesus, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Allah yang sudah memulihkan kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang boleh membawa kami untuk lebih berhikmat dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Kami mengikuti segala kebenaran-Mu, tidak kebenaran dunia Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengangkat hidup kami, akan mengalahkan segala kutuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena berkat kuasa-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh hidup bagi kami Bapa. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Bertumbuhlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sampai firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat berkat rohani-Mu yang sudah Tuhan curahkan. Terlebih Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau juga berkati hamba-Mu Bapa. Engkau berkati yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga memenuhi kehidupannya Tuhan, menguatkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita tahu semua dari Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Waktu kita datang ke dunia juga tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Tuhan Yesus kita menjadi luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan, kita mau berdoa agar yang kita berikan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa. Kami mau semuanya bertambah-tambah di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dunia ini akan kami tinggalkan. Tetapi selagi Tuhan percayakan kami masih di dunia, kami mau menjadi sesuatu yang berbeda. Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan, bahwa kerajaan surga terjadi di muka bumi karena ada anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Dengan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami mau kembalikan, kami mau topang pekerjaan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita. Semua umat Tuhan yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di jalan Tuhan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Firman kita hidup, amin. Dia adalah Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari bersukacita karena Tuhan Yesus, haleluya. Bersukacita
pertemuan pada hari ini tanggal 29 September 2024. Dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan, dan tetaplah setia beribadah sampai